there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nah, itu semua diatur di dalam modul-modulnya, langkah-langkahnya, bagaimana, kemudian bagaimana tagihan di dalam asesmennya. Nah, kemudian ketika pelaksanaan, penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak pada proses pembelajaran di madrasah. Jangan hanya tujuan tercapai yang dilihat, tetapi bagaimana prosesnya. Tadi ketika wudhu, sudah wudhu anak-anak? Sudah. Bapak dan Ibu mengabaikan. Cara mereka berwudhu seperti apa? Diabaikan. Jadi benar dan tidaknya, Bapak dan Ibu tidak mengevaluasinya, tidak membetulkannya, itu hal yang salah. Jadi, yang betul tujuannya tercapai, tetapi melalui proses yang benar. Nah, kemudian, menerapkan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung peserta didik. Libatkan mereka. Kalau cara mengajar Bapak dan Ibu dulu, ceramah melulu dari hari ke hari. Pelajaran yang harusnya praktek, dia inikan dengan ceramah-ceramah juga. Ya, jangan. Dari mana pengalaman peserta didik itu? Bagaimana bisa menjadi pembelajaran yang bermakna, gitu ya? Sehingga menerapkan pembelajaran yang aktif ini melibatkan peserta didik dengan sebaik-baiknya. Terapkan pola berpikir atau berpikir aras tinggi. Kita menyebutnya dengan sampai saya lupa. Cara berpikir tingkat tinggi, gitu ya. Kok saya bisa menjadi lupa ya? Apa tuh Pak Mujahid? Tiba-tiba hilang tadi pengetahuan saja. Iya Bu, gimana? Cara berpikir tingkat tinggi itu apa namanya? Higher order thinking. Nah, HOTS. Higher order thinking skill, keterampilan aras tinggi. Maksudnya guru harus membiasakan mereka untuk berpikir tingkat tinggi. Jangan hanya, Bapak, ini kaitannya juga dengan asesmen Bapak Ibu ya. Biasakan mengakses mereka itu, apalagi kalau hanya menggunakan pilihan ganda biasa, kemudian menjawab singkat tuh tidak sangat gitu ya. Biasakan kita rangsang kepada mereka, kita berikan motivasi, cara berpikir tidak tinggi dengan analisis. Analisisnya sederhana, sesuaikan dengan analisis peserta didik di tingkatan itu. Seperti itu. Bagaimana begini begitu dan sebagainya. Nah, itu tanyakan. Tahu nggak anak-anakku mengapa kita harus berwudu sebelum kita bersolat? Itu sebenarnya adalah pertanyaan tingkat tinggi. Mereka akan mengapa ya? Mengapa tidak habis beraktivitas itu langsung cuci muka saja, tidak usah wudu kemudian sholat? Tidak. Nah, mengapa harus berwudu? Nah, ketika mereka kemudian menganalisis sederhana, menyampaikan pendapat-pendapatnya, guru membetulkan sholat. Gitu ya. Kemudian berbasis perbedaan individual dengan perhatikan 4 tipe belajar. Ada 4 tipe di sini: auditori, visual, kinestetik, dan campuran. Tetapi peserta didik kita bisa dalam satu pribadi dia memiliki tipe belajar beberapa, ya visual, ya auditori, gitu ya. Kalau misalnya dia itu tipe auditori, kalau dia itu diperdengarkan sesuatu, gurunya menerangkan, dia langsung bisa menerima dengan baik. Gurunya memperdengarkan terkait dengan pembelajaran apa misalnya, dia bisa menyimak dengan baik. Nah, itu menjadi catatan kita. Tipe-tipe ini bisa Bapak peroleh dan Ibu peroleh ketika melakukan asesmen awal. Di asesmen awal itu akan ketemu, muridku ini dia tipe apa, gitu ya. Itu di situ. Nah, kaitannya dengan Bapak mengambil keputusan, saya harus melakukan pembelajaran begini untuk anak ini, begitu untuk anak itu. Jadi dalam satu kelas itu bisa bervariasi banyak tipe sesuai dengan tipe belajar masing-masing, gitu ya. Jangan semuanya digebiah-uyah, pokoknya ya ini, jangan, ya. Kemudian sesuai kebutuhan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, bermakna bagi peserta didik. Nah, minggu yang lalu saya berkesempatan diajak oleh tim inovasi, inovasi itu dari Australia, ya.
untuk melakukan kunjungan pemantauan bersama terkait dengan IKN ini di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, sebenarnya di Lombok ada juga Lombok Timur, ada juga Lombok Tengah, tetapi saya kebagian di Lombok Tengah bersama-sama dengan beberapa pejabat di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Dalam berbagai ini ya, ada Pak Kepala Badan, Pak Nino, ada Pak Kepala Pusat Kurikulum, Pak Jul, ada juga Direktur Guru Pendidikan Dasar, Pak Rahmadi, dan sebagainya. Banyak sekali di antara mereka. Kami tergabung hampir 80 orang ya. Kemudian juga dari inovasi, dari Kanwil Kementerian Agama, Provinsi, Kota, Dinas Pendidikan, banyaklah pengawas, stakeholder, dan sebagainya itu melakukan pemantauan di sana terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Luar biasa, mereka bukan sekolah yang dengan fasilitas yang lengkap. Mereka sekolah yang biasa. Karena yang kami kunjungi tidak hanya madrasah saja, tapi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Bagaimana kolaborasi mereka, bagaimana memanfaatkan potensi yang mereka miliki itu. Nah, ketika di situ saya merasa terkagum-kagum. Ternyata peserta didik itu yang semula. Kalau misalnya guru selama ini AB terhadap kompetensi baca, karena strateginya maka ya di dalam asesmen kompetensi madrasah itu adalah literasi membaca, literasi numerasi, kemudian literasi sains dan teknologi. Membaca itu menjadi hal penting, bahkan sangat penting. Karena bisa belajar itu ya karena membaca. Disebabkan bisa membaca, maka dia akan berlanjut mencari pengetahuan berikutnya. Kalau tidak bisa membaca, bagaimana mungkin dia akan bisa melanjutkan untuk mempelajari materi-materi yang berikutnya. Sehingga kompetensi membaca ini menjadi stressing. Pokoknya membaca harus duluan. Ini menjadi awal. Nah itu. Kelas 1 ini baru beranjak ke semester 2 1 bulan. Ya. Saya melihat kelasnya, luar biasa mereka itu. Gurunya menerapkan beberapa kelompok berdasarkan asesmen diagnostik di awal. Ini belum bisa sama sekali. Belum bisa itu dengan kategori. Ini baru belum mengenal huruf sama sekali. Kelompok ini sudah mengenal huruf. Kelompok ini baru mengenal kata. Kelompok berikutnya baru sudah mengenal kalimat. Bisa membaca dengan baik. Nah, kelompokkan seperti itu. Sehingga asesmennya berbeda-beda. Ketika dia baru dalam tahap mengenal huruf, maka diperkenalkan kepada mereka huruf-huruf. Nah, kemudian yang baru mengenal kata, diakses dengan cara ditunjukkan gambar-gambar. Gambar apel. Dia kemudian disuruh menulis, ini gambar apa? Apel, ya. Untuk bisa berbunyi apel, itu menggunakan huruf apa saja. Dan sebagainya, luar biasa. Sehingga kepala sekolah tersebut itu beliau beragama Hindu ya, karena beliau dari Bali, namanya Buni Ketut Mayoni, itu juga menerapkan one day one writing. Setiap hari nulis apa itu? Ya apa saja. Untuk kelasnya kelas 1 gitu ya, apa yang bisa ditulis? Kalau misalnya kelas di atasnya, wah aku akan menulis cerita anu dan sebagainya misalnya. Tetapi ini kelas 1 yang baru masuk ke semester 2. Jadi program one day one writing itu, misalnya untuk anak yang baru mengenal kata, dia menuliskan kata-kata. Kemudian untuk anak yang sudah bisa mengolah kalimat dengan baik, walaupun dia kelas 1, dia membuat cerita dari aktivitas bangun pagi. Pagi tadi saya bangun jam sekian, kemudian saya bla 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 dan sebagainya. Tulisannya bagus lagi. Wah, luar biasa anak. Jadi mading kelas 1 itu sudah luar biasa. Itu berkat asesmen yang tepat, gitu ya. Kemudian juga kepala sekolah menerapkan ada kafe literasi. Saya tandain kafe literasi ini tidak mungkin ada kopi, tidak mungkin ada mie ya Bu ya, kayak gitu ya. Iya Bu, itu hanya nama saja. Jadi dia itu seperti perpustakaan yang kedua. Karena perpustakaan yang utama, dia tidak begitu besar lokasinya, sehingga hanya menampung beberapa kelas, dan itu sesuai dengan jadwalnya. Kelas 1A misalnya di hari anu, kelas 1B di hari anu, jam anu, dan sebagainya. Sehingga kafe literasi itu merupakan perpustakaan yang kedua,
di mana mereka bisa membaca-baca, bisa berkreasi. Tidak harus membaca ketika masuk ke kafe itu, gitu ya. Dan itu juga tempatnya yang sederhana, tidak tempat yang mewah, aula yang wah itu enggak. Jadi jangan berpikir bahwa menerapkan kurikulum merdeka itu harus dengan sarana prasarana yang sangat memadai dan itu enggak. Bisa dilakukan dengan cara sederhana. Lanjut. Nah, bagaimana terkait dengan asesmen? Bentuk penilaian, ya kita mengenal ada formatif dan sumatif. Ini sudah Bapak dan Ibu kenal zaman dulu kala ketika menginjakkan kaki di madrasah, gitu ya. Bahkan ketika kuliah pun juga disampaikan terkait dengan bagaimana asesmen formatif, bagaimana asesmen sumatif. Tadi saya sudah bercerita terkait dengan di sekolah SD apa tadi itu saya lupa ya. SD SD Negeri 2 Batu Nyala. Tulisannya Batu Nyala, tetapi orang sana membacanya Batu Nyala, ya, di Lombok Tengah itu. Menerapkan asesmen dengan baik. Asesmen semuanya, tidak hanya formatif saja, tetapi juga sumatif. Nah, ketika di asesmen awal itu, dia mendiagnosa. Ketika tidak bisa mengerjakan ini, maka dia tentu akan berhenti di situ. Tetapi ketika bisa, maka dia akan lanjut. Sehingga terpetakan, oh, peserta didikku ini untuk keterampilan membaca atau kemampuan membaca dia dengan klasifikasi level 1, 2, 3, 4. Nah, yang demikian Bapak Ibu terapkan juga untuk mata pelajaran yang lain. Lah kesempatannya kapan itu? Nah, setiap mapel itu perlu akses. Mengapa? Karena ketika di awal-awal, karena tidak semua anak itu, misalnya dia asesmen kemampuan membacanya rendah, lantas kemampuan yang lain itu menjadi rendah juga, tidak. Bisa jadi dia itu memang agak kesulitan ketika membaca, tetapi ketika berhitung dia dengan tepat. Nah, ini pun harus dilakukan pengelompokan di dalam kelas berbeda-beda. Desainlah meja tempat belajar anak itu tidak seperti sekarang. Semua kursi dan bangkunya menghadap ke papan tulis. No, tidak seperti itu ya. Sehingga misalnya kelompok-kelompok 4 meja atau berapa, sesuaikan dengan hasil asesmen Bapak dan Ibu semua di awal. Dari pemetaan itu, misalnya untuk kelas matematika, dia kelompok 1 itu terdiri dari siapa? Misalnya si Juli, si Siti, dan sebagainya. Kemudian untuk kelompok matematika itu sudah berbeda lagi. Yang demikian apa diperbolehkan? Oh, sangat boleh, gitu ya. Kemudian terkait dengan sumatif, bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar untuk menentukan seseorang itu, peserta didik itu naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Nah, dalam bentuknya Bapak dan Ibu, asesmen itu bermacam-macam, bisa tes tulis, bisa praktek, penugasan, portofolio, atau bentuk lain. Ya, kalau misalnya untuk mengukur kompetensi peserta didik ini sudah bisa ngaji dengan benar apa belum, gitu ya, asesmen lah dengan praktik. Suruh ngaji. Di situ betulkan sekaligus. Ini bagaimana cara membaca alif lam samsiah, bagaimana membaca alif lam kamaria, bagaimana matobi'i, bagaimana ini, bagaimana itu, dan sebagainya. Jadi akseslah mereka dengan tepat. Lanjut. Nah, bagaimana terkait dengan ini? Gitu ya. Profil pelajar Pancasila itu mungkin selama ini berdasarkan hasil penelitian gitu ya, kayaknya kepedulian peserta didik terhadap orang lain itu menjadi rendah. Kayaknya dengan banyaknya gadget, kemudian fitur-fitur yang nggak tahu-tahu itu ya, ketika membuka HP itu sudah muncul segala macam itu kayaknya kok agak memprihatinkan. Kok kemandirian mereka itu menjadi kurang dan sebagainya. Nah, itu di dalam profil pelajar Pancasila dikembangkan 6 elemen agar menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, menjadi manusia yang unggul dan produktif, gitu ya. Meliputi 6 elemen. Elemen yang pertama, sungguh-sungguh islami sekali, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Apa berkebinekaan global itu? Jadi peserta didik itu jangan hanya tahu lingkungannya saja, tetapi mereka harus memiliki wawasan bahwa Indonesia dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya
sukunya, agama, bahasa, dan sebagainya itu menjadi landasan peserta didik jangan hanya menjadi orang seperti di dalam tempurung itu saja ya, tapi harus terbuka sehingga melahirkan dengan berkebinekaan tunggal ini juga melahirkan sikap yang moderat. Makanya untuk madrasah ini kita harus mengawinkan keduanya antara profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kemudian elemen yang berikutnya adalah bergotong royong. Kalau di desa-desa mungkin gotong royong itu masih kental gitu ya. Tetapi kalau di perkotaan sudah mulai menipis. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan. Karena kaitannya dengan tidak mau bergotong royong, kaitannya dengan sifat yang tidak empati dan sebagainya seperti itu memunculkan sikap ego yang tinggi. Namun demikian, di samping mereka harus memiliki kebersamaan kepada orang lain, kepedulian kepada orang lain, tidak memunculkan sikap-sikap yang apatis gitu ya. Mereka juga dituntut menjadi generasi yang kreatif, melihat perkembangan pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Mereka harus bernalar kritis, mereka pun harus kreatif. Bagaimana memanfaatkan yang ada di lingkungannya dengan segala macam itu bisa untuk meningkatkan kompetensi sebaik-baiknya. Kemudian menjaga mereka juga menjadi pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan kepada orang tuanya. Nah, berikutnya, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Harus mengawinkan keduanya. Maksudnya apa? Di dalam proyek yang jumlahnya 20 sampai 30%, gitu ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengapa demikian digunakan? Harus. Jadi mereka itu tidak hanya diajarkan bagaimana tentang ini itu, tetapi terjawantahkan di dalam sikap sehari-hari. Mereka harus dikenalkan dengan dunia luar. Bahwa nanti itu kalian akan terjun di masyarakat sehingga harus mempunyai sikap begini. Nah itu 7 nilai atau 7 tema utama yang dapat dikembangkan oleh madrasah dalam penguatan profil pelajar Pancasila itu. 1, bangunlah jiwa dan raga. Seperti apa itu nanti? Kok bangunlah jiwa dan raga? Ini remang-remang sekali ini tema apa ini? Tema abstrak apa tema apa? Dia Bapak dan Ibu mungkin masih belum benar gitu. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dunia suara demokrasi. Nah, misalnya terkait dengan nomor 2, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Bapak dan Ibu jangan berpikir bahwa wah anak-anak saya itu harus diarahkan ya bagaimana nanti saya bisa membuat pesawat terbang. Tidak harus muluk-muluk itu, dengan sederhana dulu misalnya. Oh, coba perhatikan. Banyak sekali sampah di lingkungan sekitar kita. Mari kita kumpulkan berdasarkan tingkat bisa tidaknya didaur ulang. Misalnya untuk sampah-sampah organik. Nah, itu tentu saja berawal dari sekolah, ke madrasah, kemudian diterapkan di rumah, bersama-sama menerapkan di masyarakat, misalnya menghimbau kepada mereka bagaimana bersikap kecintaan kita terhadap lingkungan itu bagaimana. Karena lingkungan itu milik bersama, tentu saja juga harus dirawat bersama. Bagaimana memberdayakan ini, mengolah sampah dengan baik. Itu kan hal yang sederhana, bisa dilakukan oleh peserta didik dengan baik. Dan seterusnya dikembangkan sendiri oleh guru di masing-masing madrasah. Kemudian 10 nilai, ini adalah nilai-nilai di dalam moderasi beragama. Ya, berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan, dan sebagainya. 10 nilai ini dalam implementasinya bisa dilaksanakan secara bersama-sama, saling mendukung dengan 7 tema di dalam P5. Nah, oleh sebab itu, bagi madrasah menerapkan P5 dan P2RA menjadi satu kesatuan, nilai-nilai yang ingin dicapai itu apa, gitu ya. Tetapi seperti yang saya bilang, tidak perlu membumbung tinggi idealismenya, tapi tidak bisa dilaksanakan. Lebih baik ya sederhana, bisa dilakukan oleh mereka, bisa menanamkan nilai kepada mereka,
manfaatnya apa, dan sebagainya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan P5 dan pelajar rahmatan lil alamin dilakukan secara kolaboratif dari beberapa mapel. Kalau misalnya sendirian, mapel A tidak bisa kolaborasi dengan yang lain, boleh saja dia sendirian. Yang jelas, harus jelas juga kemana arahnya. Jangan berasumsi bahwa karena ini namanya proyek, nah proyek itu kan besar-besar, tidak seperti itu. Bahwa aksi nyata itu sudah bisa menjadi sebuah proyek. Nah, kemudian pemerintah karena sudah menyiapkan beberapa tema, bisa mengembangkan topik itu lebih spesifik, kemudian juga mengkolaborasikan, memadukan, menyatukan dengan 10 nilai di dalam moderasi beragama. Dalam 1 tahun 2-3 proyek ini, P5, P2RA bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kemarin belum melaksanakan, bagi madrasah yang sudah mendapatkan SK 1 di antara 2.471 itu kok masih belum, nggak apa-apa, jangan putus asa, lakukan di semester 2 ini. Tidak ada kata yang terlambat untuk hal yang baik, gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian apa yang harus disiapkan oleh madrasah dalam persiapan IKN ini? Nah, tentu saja bagi madrasah yang sudah saat ini sedang jalan, dan kemarin itu mungkin agak tersendat-sendat karena minimnya pengetahuan, saya ini harus apa sih, gitu ya. Karena saya harus apa, kemudian kok orang Ustadz tuh kayaknya masih adem ayem saja, padahal kami juga sudah menyiapkan regulasi-regulasi terkait dengan itu. Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya dengan mandiri, gitu ya. Cobalah lihat-lihat laman kami, web kami di pendis.kemenak.go.id atau di sikurma.kemenak.go.id. Di situ sudah dituangkan terkait regulasi-regulasi yang dimaksud. Kemudian contoh-contoh juga bagaimana cara menurunkan CP, TP, ATP, KKTP menjadi modul seperti apa. Kok misalnya terlalu tinggi bagi madrasah Bapak Ibu semua, turunkan. Kok terlalu rendah, madrasah saya kok cuma begini, naikkan. Nah, perkuat dengan hal itu, tidak apa-apa, gitu ya. Lanjut. Nah, apa sih yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Seperti saat ini Bapak dan Ibu sudah mengikuti sosialisasi sekaligus BIMTEK. Kalau sosialisasi cuma woro-woro saja, IKN itu begini, begitu, bla bla bla, sudah. Tetapi di sini ada BIMTEK-nya, bimbingan teknis. Bagaimana Bapak dan Ibu mendesain sebuah pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kemudian bagaimana menilai efektivitas sampai sejauh mana metode, model, pendekatan, dan sebagainya di dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa dicapai apa tidak, dan sebagainya. Bapak dan Ibu sudah mengikuti di sini. Bahkan diberikan contoh seperti apa P5, P2R. Kemudian BIMTEK persiapan implementasi oke, kemudian membuat tim persiapan implementasi kurikulum merdeka. Tentu saja yang pertama disusun komnya, visi misinya tuangkan di situ, ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh guru, oleh sekolah. Nah, kemudian menyusun kurikulum operasi madrasah dengan melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan visi misi di madrasah masing-masing. Nyontek madrasah lain boleh, tidak boleh, tapi sesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Oh, jadi tiru 100%. Nah, tidak cocok bagaimana? Nanti jungkir balik. Kemudian guru menyiapkan perangkat pembelajaran dimulai dari RPP atau modul sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu. Tidak usah harus daki-daki, jelimet-jelimet. Tidak usah, yang penting implementatif. Saya bisa melaksanakannya. Nah, gitu. Tetapi jangan lupa, jangan abaikan berikan pembelajaran yang sebaik-baiknya kepada peserta didik. Kemudian madrasah juga melakukan sosialisasi. Kepada siapa? Kepada stakeholder atau warga madrasah. Undanglah komite madrasah, undanglah warga setempat, undang juga mereka yang berkaitan dengan itu, bahwa madrasah ini akan melakukan implementasi kurikulum merdeka yang menjadi tuntutan dari pemerintah. Mengapa dituntut begitu? Karena ini juga kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi apa? Ternyata di luar itu teknologi sudah luar biasa berkembang dengan pesat. Madrasah harus mengikutinya. Kalau tidak ya kita tergila saja. Masa sekarang ini menggunakan pemantai itu tidak pakai batu, kita masih mengajarkan mereka zaman batu, tidak sesuai toh? Nah,
anak-anak itu sudah menggunakan gadgetnya untuk mencari informasi, tidak hanya sekedar misalnya, anak-anakku semua untuk pembelajaran berikutnya kita nanti akan pelajari tentang ini. Anak-anak silakan cari peserta didik itu gampang sekali, tinggal pencet HP-nya saja itu. 3-4 detik sudah semua terpenuhi. Nah, oleh sebab itu kaitannya dengan teknologi. Jika ada yang pertanyakan, kenapa kurikulum itu kok diganti-ganti? Ya, karena kita menyesuaikan dengan lajunya pengetahuan dan teknologi. Nanti kalau enggak, kita tergila-gila gitu ya. Lanjut. Dan ini rasa-rasanya adalah slide yang paling akhir, bahwa mekanisme pelaksanaan kurikulum pendidikan madrasah sebagai berikut. Secara mandiri melakukan persiapan, madrasah sudah siap menerapkan. Sesudah mendapatkan pencerahan terkait dengan sosialisasi dan feedback ini, diharapkan Bapak dan Ibu semua, terutama kepala madrasah itu, untuk segera mengajukan usulan atau mendaftar secara online melalui aplikasi PDUM, karena masih terbuka waktunya sampai dengan tanggal 8. Disertai tentu saja nanti ada rekomendasi dari kantor Kementerian Agama, dan kantor Kementerian Agama itu membuat SK-nya jangan branding, tapi cukup satu persatuan pendidikan, banyak loh, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Dan seterusnya, alhamdulillah kita sudahi